Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam akal sehat. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan tanah air, perkenalkan nama saya Pak Thohir, warga Desa Kladakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Pada kali ini saya akan menceritakan apa yang saya alami terkait dengan rekrutmen panitia pemilihan suara Desa Kladakan, Kecamatan Tanggul. Karena saya berpendapat bahwa pemilu yang kemarin yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden pada bulan Februari kemarin adalah pemilu yang sangat amburadul, karena di sana sini banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Oleh karenanya saya merasa terpanggil untuk mengikuti seleksi panitia pemilihan suara Desa Kladakan dengan harapan saya bisa menjadi penyelenggara pemilu yang berlandaskan asas-asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada tanggal 6 Mei kemarin, karena di situ ada seleksi pendaftaran calon PPS, maka saya mendaftar. Kemudian pada tanggal 10 Mei, tepatnya pada hari Jumat, saya bersama calon anggota PPS Kabupaten Jember mengikuti tes tulis yang diadakan di gedung olahraga Kabupaten Jember. Alhamdulillah nilainya sangat baik sekali ya. Nilai saya waktu itu 45 dari sekian saingan saya. Alhamdulillah nilai saya yang terbaik, karena yang lain nilainya ada yang 40, ada yang 30, ada yang 32, bahkan ada yang 25. Kemudian pada tanggal 21 Mei kemarin, tepatnya pada hari Selasa, saya juga mengikuti tes wawancara yang diselenggarakan di PPK Kecamatan Tanggul, yang mewawancarai tentunya 5 anggota PPK. Dalam wawancara tersebut ada beberapa pertanyaan yang mereka ajukan, yaitu yang pertama ditanya siapa nama, kemudian alamat, serta umurnya berapa, ya, pekerjaannya apa. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa motivasi saudara mengikuti seleksi anggota PPS ini. Yang jelas kemudian saya jawab, motivasi saya ingin mengabdi kepada negara melalui jalur pemilu. Kemudian ditanya juga berapa jumlah dusun yang ada di Desa Kladakan. Saya jawab ada 3 dusun, yaitu dusun Kerajaan, dusun Penggungan, dan dusun Gadungan. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana apa langkah saudara seandainya saudara melihat partisipasi masyarakat untuk memilih itu sangat rendah. Tentunya saya jawab, yang akan saya lakukan apabila saya dipercaya menjadi anggota PPS akan saya lakukan adalah saya akan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui turun langsung kepada masyarakat maupun juga melalui poster dan spanduk-spanduk. Yang intinya agar masyarakat tahu dan partisipasi masyarakat juga meningkat. Itu aja pertanyaan dari rekan-rekan PPK Kecamatan Tanggul. Namun setelah diumumkan yang awalnya nilai saya itu nilai yang paling baik, akhirnya saya ada di posisi yang keempat, ya. Ada di posisi yang keempat dalam artian saya tidak masuk terpilih, tapi masuk cadangan saya. Terkait dengan itu saya merasa di situ ada ketidakadilan dan ada tidak ketransparanan, ya. Karena di situ tidak diumumkan berapa sih nilai wawancara saya, berapa nilai wawancara si A, si B, dan lain sebagainya. Itu. Saya menganggap bahwa ini ada tendensi nepotisme, ya, nepotisme. Siapa yang
yang kenal dengan PPK, siapa yang di punya hubungan eh, emosional dengan anggota PPK, dialah yang terpilih walaupun sebetulnya dia kemampuannya di bawah rata-rata itu. Dan saya melihat ya ternyata yang yang lolos itu 3 orang. Yang pertama adalah saudara Evi yang pada tes tulisnya nilainya hanya 40. Kemudian saudara Catur itu tes tulisnya hanya 32. Kemudian Ahmad Zaini itu tes tulisnya hanya 30. Jadi jauh di bawah saya ya, jauh di bawah saya. Apa sih salahnya ya saya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika wawancara seperti itu? Saya kira apa yang saya sampaikan itu sudah benar sekali ya, benar sekali, sudah tidak ada. Dan saya yakin dengan pertanyaan semudah itu, maka saya yakin saya bisa masuk gitu loh, bisa. Tapi nyatanya tidak masuk. Namun yang lebih fatal lagi ini ada salah satu anggota BPK ya, yang dia namanya Miftahul Huda ya. Dia di samping mendaftar anggota BPK juga mendaftar anggota PPS. Sudah lolos di BPK ya. Tapi ketika ketika keluar nilainya calon PPS, dia itu juga muncul nilainya juga, padahal dia itu tidak ikut ujian ya. Saya tahu ya, saya mengamati dia itu tidak ikut ujian karena beliaunya sudah lolos menjadi anggota BPK. Lalu kenapa bisa muncul seperti itu ya? Ini artinya bahwa nilai yang mereka ambil ya, nilai yang mereka keluarkan itu asal-asalan ya. Siapapun yang mereka kendaki itu sudah ada nilainya. Itu kalau seperti ini terus bagaimana ke depannya? Apa yang bisa kita harapkan dengan demokrasi? Tidak akan mungkin ya demokrasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya kalau ada unsur dari perekrutan penyelenggara pemilu yang paling rendah saja sudah ada nepotisme seperti ini. Dan jelas di situ ada kepentingan, ya, jelas sudah ya. Itu kemudian ketika tadi diumumkan di pengumuman ya, di situ ada yang tidak wajar juga ya. Untuk kasusnya di Tanggulwetan, saudari Istiqomah yang awalnya masuk di cadangan, paginya masuk di cadangan, dia itu ternyata siangnya sudah masuk di calon jadi. Kemudian di Tanggul Kulon namanya Abdul Rafiq ya, awalnya Abdul Rafiq itu masuk dia jadi calon jadi, kemudian diganti dengan saudari Yeni yang tidak tahu di calon cadangan itu ada saudari Yeni, tidak ada. Kok tiba-tiba muncul mengganti saudara Abdul Rafiq ini bagaimana ini? Jadi saya mohon kepada siapapun yang mendengar, melihat video ini, tolong ini disikapi ya, terutama kepada KPU Kabupaten Jember ya. KPU Kabupaten Jember ini proses pilkada, proses pemilu ini sudah salah dari awal ya, sudah salah dari proses seleksinya. Dan yang terjadi juga ternyata proses seleksi KPU, KPUD yang saya tahu itu KPUD, kemudian PPK, kemudian PPS, kemudian Panwas baik di tingkat kabupaten mau sampai di tingkat TPS itu semuanya orang-orang partai. Kalau bukan orang partai, kalau tidak direkom partai itu tidak mungkin jadi sudah. Jadi percuma kita sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya kalah dengan nepotisme seperti itu ya. Sudah sepintar apapun orangnya ya, kalau sudah ada unsur nepotisme tidak akan sukses dia, tidak akan lolos dia itu. Jadi saya mohon sekali lagi kepada siapapun ya yang menyaksikan video ini, tolong ya, ini kebiasaan seperti ini dirubah lah ya, supaya tidak berkelanjutan. Bagaimana sih kita akan menjelaskan ya, terutama saya selaku pendidik, bagaimana cara akan menjelaskan kepada siswa prinsip pemilu ya, azas pemilu yang luber dan jurdil aja.
kalau sudah penyelenggara pemilunya sudah tidak transparan ya, nepotismenya sudah ya, nggak akan apa ya, nggak akan ada pembelajaran yang baik tentang demokrasi ke depan. Itu saya kira itu saja dari saya ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa disikapi oleh siapapun yang melihat video ini. Terima kasih. Salam akal sehat, salam akal waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.